Harumahameru. Oke teman-teman, di segmen ini saya mau membagikan sebuah cerita horor pengalaman pendakian paling seram yang ditulis oleh Ed Balakarsa. Cerita ini diceritakan oleh salah satu pendaki di era 90-an. Sebut saja namanya adalah Purnomo atau bisa dipanggil Pur. Ini cerita sangat panjang teman-teman. Jadi saya bagikan cerita ini berbagai part ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Tepat di pertengahan tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Saat itu adalah hari Sabtu, pagi yang indah bagi kami para siswa putih abu-abu, karena saat itu sedang dilangsungkan pembagian rapot. Dino iki rapotan rek. Nek aku paling apik biji rapote koen kabeh kudu melu aku neng Semeru. Yang artinya begini, hari ini dibagi rapot bro. Kalau nilaiku paling bagus, kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Ajakku pada kedua sahabatku nama Seno dan Hendro. Ada rasa kurang enak karena terlihat dari raut wajah mereka. Mereka tahu jika aku sudah memberi tanda, pasti aku tidak akan jauh dari hal gila, atau mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, iki reso ngono lek. Yo pasti koen sing paling apik to nilai ini. Yang artinya, wah gak bisa gitu lek. Sudah pasti kamulah yang paling nilainya bagus, jawab kedua sahabatku bersamaan. Melihat kedua ekspresi mereka membuatku tertawa. Hahaha. Sudahlah, ikut saja. Ideku ini sudah pasti seru, jawabku dengan nada yang sok-sokan. Di saat rapot dibagikan, seperti perkiraanku, walaupun aku ini cukup bersifat sombong dan juga songong, tapi Allah menciptakan sedikit kelebihan pada otakku. Aku mendapat nilai yang bagus dan menjadi juara ranking ketiga. Sesuai kesepakatanku kepada Seno dan Hendro tadi, mereka berdua harus mengikuti mauanku untuk pergi ke Semeru dan melewati jalur yang tak lazim. Sebenarnya kita ini mau diajak ke Semeru kapan? Tanya si Hendro menatap wajahku sambil alisnya sedikit diangkat. Kita naik Semeru via Tawon Songo, jalur sepi, bahkan terlarang bagi pendaki, jawabku sambil tersenyum jahat. Waduh, mati kalau ikut kamu lek, kata si Hendro menggerutu. Mereka di situ sempat menolak ajakanku, tapi dengan jurus rayuan anak nakal, si Hendro dan si Seno menyetujui ajakanku. Walaupun terlihat dari raut wajah mereka agak ragu. Singkat cerita, sepulang sekolah, aku langsung mencari ibuku dan meminta izin untuk pergi liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku njaluk sangu yo gawe liburan nang Bali karo Seno karo Hendro seesok bu. Yang artinya begini, Bu, aku minta uang ya buat liburan ke Bali sama Seno dan juga Hendro besok, pintaku pada ibuku. Lah awakmu kok njaluk sangu dadakan ngene to le? Yang artinya begini, lah kok kamu minta uang dadakan gini sih? Ibu kan gak punya uang.
Jawab ibuku dengan ciri khas yang super irit. Tapi di situ aku tidak menyerah. Dengan segenap jiwa raga, aku merengek-rengek bagaikan balita yang meminta susu pada ibunya. Dan akhirnya ibuku pun menyerah. Dan uang saku sudah di tangan. Tinggal aku bagaimana cara membawa tas berisi peralatan-peralatan campingku ke rumah si Hendro. Saat waktu maghrib tiba, kedua orang tuaku masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, saat itulah diam-diam aku pergi keluar rumah, membawa tas keril beserta isinya ke rumah Hendro. Kita semua sudah janji akan berangkat jam 3 Minggu dini hari. Kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pick up yang bisa dinaiki untuk orang-orang pergi ke pasar atau ke lereng-lereng gunung. Singkat cerita, hari-hari yang kutunggu pun tiba. Pagi itu di depan rumah Hendro, kami menunggu mobil pick up yang lewat. Tak butuh waktu lama, mobil itu pun melintas depan kami. Segera kami memberhentikannya. Kami menaiki mobil pick up jurusan Tempe ke Pasru Jambe. Perjalanan itu cukup lama, memakan waktu kurang lebih 3 jam. Di situ aku mengobrol dengan salah satu bapak-bapak. Namanya adalah Lik Slamet, merupakan pencari ijuk aren dan juga kembang ijuk. Mau kemana le? Kok bawa tas gede-gede seperti itu toh? Tanya Lik Slamet. Mau ke Semeru pak. Lah, Pak Le sendiri mau kemana? Tanya si Seno kepada Lik Slamet. Aku kerjanya nyari ijuk, sekalian naiknya, ajak Lik Slamet. Emang kalian gak takut cuma bertiga naik ke sana? Tanya Lik Slamet. Kalau kalian sudah sampai Bunda Ratu, jalannya di sana bercabang, banyak cabang loh. Tanya Lik Slamet. Apa sudah ada yang pernah ke sana? Sambung Lik Slamet. Di situ Lik Slamet raut wajah meragukan kemampuan kami. Kalau itu kami sudah sering Pak Le naik Semeru. Kami pasti akan sampai dengan selamat. Jawabku berbohong. Padahal sama sekali aku belum pernah naik Gunung Semeru lewat Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, akhirnya kami sampai di pasar Pasru Jambe yang merupakan terminal akhir dari angkutan yang kami naiki. Hari pun sudah pagi, sepertinya matahari malu-malu untuk terbit. Udara saat itu sangat sejuk, membuat kami sangat bersemangat untuk mengikuti Lik Slamet yang seperti tour guide gratisan. Lik Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Perjalanan di sana seperti pedesaan yang cukup luas. Di situ kami berjalan sambil terus bercerita dengan Lik Slamet. Kalian nanti istirahat, jangan beristirahat di atas tanah yang rimbun. Takutnya ada celeng, babi, atau macan. Soalnya tidak terlihat, ujar Lik Slamet. Usahain kalau istirahat cari tanah yang lapang dan bersih dari tumbuhan yang menjalar, sambung Lik Slamet. Singkat cerita, sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa,
Lek Slamet rupanya melakukan ritual dan membakar kemenyan, meminta izin kepada Kiai Sedek yang para masyarakat yakini sebagai penunggu atau nenek moyang Gunung Semeru. Singkat cerita, matahari pun memunculkan sinarnya. Pagi yang indah ini seperti menyambut kami berjalan masuk ke dalam hutan belantara. Di perjalanan kami masih saling mengobrol. Jangan mengatakan hal yang tidak penting ya, Lek. Harus tetap waspada. Ingat sama Tuhan. Pesan dari Lek Slamet. Di situ kami semua hanya menganggukkan perkataan dari Lek Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas dan peta kecil buatan Lek Slamet. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar. Sebelum berpamitan, yang baru mampir ke channel gue, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih.